Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Pekalongan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Kami dari kelas Manajemen semester 4 lagi E, mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Danang Satrio SE dan asisten dosen Bapak Saiful Alfa MSc. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rizky Sofiani, saya Nisroha, dan saya Pede Kurniasi. Di podcast kami kali ini membahas tentang marketing atau pemasaran yang berjudul memasarkan produk jasa layanan di masa pandemi COVID-19. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga terhindar dari COVID-19, dan juga semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, ngomong-ngomong, dengan COVID-19 sudah berapa tahun ya? Kira-kira sudah terjadi selama 2 tahun. Ya, semoga saja pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali ke aktivitas seperti semula. Oh iya, kan banyak sekali sektor-sektor yang terdampak negatif karena pandemi ini. Apa sih sektor-sektor tersebut? Ya, seperti sektor wisata, ekonomi, kesehatan, manufaktur, sosial, dan masih banyak lainnya. Dikarenakan pemerintah melakukan social distancing atau PSBB. Misalnya tidak boleh keluar rumah, harus jaga jarak, dan tidak boleh berkerumun. Pembatasan aktivitas masyarakat sangat berpengaruh pada perekonomian, apalagi pada produk dan jasa barang. Ya, apalagi di masa pandemi ini yang paling menurun adalah produk layanan jasa. Iya juga ya, kan usaha jasa layanan berkontak langsung dengan konsumen. Oleh karena itu, pengusaha layanan jasa harus melakukan transformasi digital agar tidak ketinggalan atau tidak bangkrut di masa pandemi ini. Hai teman-teman, tahu nggak sih apa itu jasa layanan? Jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Teman-teman tahu nggak sih contoh jasa itu apa saja? Contoh jasa itu seperti montir, tukang jahit, tukang cukur, satpam, kurir, dokter, supir, pelayan, pemandu wisata, polisi, tentara, guru, tukang cuci baju, dan lain-lain. Tahu nggak sih di masa pandemi ini ada usaha jasa yang mengalami penurunan dan mengalami peningkatan. Nah, apa saja sih usaha jasa yang mengalami penurunan akibat pandemi ini? Kegiatan usaha jasa yang menurun akibat pandemi COVID yang pertama adalah dokter gigi, karena memberikan pelayanan secara langsung ke konsumen. Yang kedua yaitu montir dan jasa reparasi, karena masyarakat tidak sering keluar rumah. Yang ketiga yaitu pemandu wisata, menurun diakibatkan sepinya para pengunjung yang datang. Yang keempat yaitu pelayan restoran atau waiters, karena para pelanggan takut terkena COVID-19. Yang kelima yaitu supir, sepinya para peminat untuk bepergian. Yang keenam yaitu trainer olahraga, karena tidak diperbolehkan pemerintah untuk membuka sejenis tempat olahraga. Mereka lebih memilih olahraga di rumah. Yang ketujuh yaitu jasa WO, sepi menurun karena tidak diperbolehkan seseorang mengadakan acara sesi saat pandemi. Yang kedelapan tukang jahit, karena banyak perusahaan mengurangi stok barang yang diproduksi karena kurangnya permintaan. Kegiatan usaha yang meningkat akibat pandemi COVID. Yang pertama yaitu dokter, apoteker, perawat, karena menangani para pasien yang terkena COVID dan juga para orang yang terkena sakit lainnya. Yang kedua yaitu jasa layanan pesan antar atau ekspedisi, karena banyaknya konsumen sekarang berbelanja sesuatu menggunakan berbasis online. Yang ketiga yaitu jasa pembuat website, karena para usaha itu memasarkan produknya dengan cara diiklankan ke internet supaya para pengguna internet tahu. Yang keempat, jasa penulis atau pembuat tugas dan jasa bimbingan online, karena sekarang ini para siswa diliburkan oleh pemerintah supaya belajar di rumah. Dengan begitu, jasa bimbingan inisiatif untuk mengajak para orang tua agar anaknya disuruh les supaya bisa belajar. Yang kelima yaitu jasa pulsa atau paket data. Di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang menggunakan internet, oleh sebab itu penjual pulsa atau paket data sangat meningkat drastis. Apa saja sih dampak COVID-19 dalam pemasaran jasa?
Dampak dari COVID-19 dalam pemasaran jasa. Yang pertama, perusahaan tidak memberikan cara memasarkan jasanya karena masyarakat atau konsumen jadi jarang keluar, hanya berbelanja seperlunya dan melakukan berbagai transaksi via online. Yang kedua yaitu kurangnya minat konsumen karena jarang keluar dan takut bila terkena virus COVID-19 dari pengguna jasanya. Yang ketiga yaitu masyarakat menjadi berhati-hati karena COVID-19 dapat menular. Apakah ada perbedaan cara memasarkan usaha jasa yang dulu sebelum adanya COVID sama sekarang? Sebelum adanya COVID-19, cara memasarkannya dengan terjun langsung ke pelanggan. Dengan begitu, konsumen dapat merasakannya secara nyata dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan sesuai dengan SOP perusahaan. Sesudah adanya COVID-19, cara memasarkannya dengan internet tanpa adanya kontak langsung. Biasanya memasarkannya melalui sosial media dan testimoni secara online dan konsumen tidak dapat pelayanan yang spesial. Bagaimana sih cara memasarkan jasa layanan di saat pandemi seperti ini? Misalnya yaitu yang pertama, pelayan restoran atau waitress memperbaiki pelayanan restoran sesuai dengan protokol kesehatan dengan waitress memakai masker, sarung tangan, setiap pelanggan yang masuk dicek terlebih dahulu suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer dan dibatasi pengunjungnya dan melakukan promosi di sosial media. 2. Pramugari memperbaiki pelayanan penerbangan sesuai dengan protokol kesehatan dan diadakannya program. Yang pertama, seperti terbang tanpa tujuan asal Australia Qantas, yang artinya akan terbang dan mendarat di bandara yang sama. 2. Menaik pesawat tanpa terbang. Maskapai China Airlines menjual paket wisata untuk penumpang yang rindu kabin pesawat dan juga menawarkan pelajaran menjadi pramugari untuk anak-anak. 3. Thai Airways mengubah kabin pesawat menjadi kafe. Yang ketiga yaitu jasa potong rambut. Diadakannya pembaruan layanan seperti pelayanan cukur home service dengan tukang cukur datang ke rumah pelanggan. Yang keempat, montir melakukan program-program tertentu seperti servis motor dengan membayar seikhlasnya atau memberikan diskon untuk pelanggan. Jadi intinya memasarkan produk jasa saat pandemi harus sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Pelayanan harus menggunakan masker, sarung tangan, dan memasarkannya dengan cara sosial media dan adanya program yang unik dan menarik. Memang produk jasa dan layanan di saat pandemi itu harus mengutamakan kebersihan dan higienis, serta harus diadakannya program-program yang unik dan keren juga. Memasarkannya melalui sosial media itu lebih worth it, karena kebanyakan masyarakat Indonesia mempunyai handphone dan sering bermain sosial media. Oleh karena itu, masyarakat tahu bahwa ada sebuah layanan jasa yang bagus dan juga bersih. Sekian dari podcast kami. Jika ada kesalahan kata maupun info yang kurang, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.